Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik. Di dalam kuliah fitofarmasi kali ini kita akan membahas mengenai analisa marker. Subbahasan pada pertemuan kita kali ini adalah standarisasi bahan alam, metabolite fingerprinting, marker kimia, marker positif, dan marker negatif, serta prinsip dasar di dalam analisis menggunakan HPLC, GC, dan TLC densitometry. Sebagaimana yang kita ketahui adik-adik, ada 3 jenis pengelompokan di dalam obat tradisional. Yang pertama yaitu jamu, kemudian yang kedua obat herbal terstandar, dan yang ketiga adalah fitofarmaka. Perbedaannya adalah kalau jamu itu dibuktikan secara bukti empiris, jadi tidak menggunakan bukti ilmiah di dalam percobaan di laboratorium ataupun uji klinik, tetapi menggunakan bukti empiris di mana khasiatnya telah terbukti secara turun-temurun. Kemudian obat herbal terstandar, di sini obat herbal terstandar telah terstandarisasi untuk bahan bakunya maupun produk jadinya. Kemudian untuk bukti juga telah dilakukan pembuktian secara praklinik. Jadi uji di laboratorium baik itu secara in vitro dan juga secara in vivo menggunakan hewan percobaan. Kemudian jenis yang ketiga adalah fitofarmaka, di mana fitofarmaka ini tingkatannya lebih tinggi daripada obat herbal terstandar. Fitofarmaka juga telah mengalami standarisasi untuk bahan baku ataupun produk jadinya. Kemudian untuk pembuktian khasiatnya telah dibuktikan secara praklinik dan secara klinik. Jadi bedanya kalau OHT secara praklinik, kalau fitofarmaka secara praklinik, in vitro, in vivo, dan juga secara klinik yaitu pada manusia pada uji klinik tahap pertama, kedua, dan ketiga. Setelah lulus pada uji klinik tahap ketiga, maka fitofarmaka baru bisa dilakukan registrasi di Badan POM untuk dilakukan mendapatkan izin edar dan baru bisa diedarkan di masyarakat. Kemudian untuk instrumen yang biasa digunakan di dalam metode analisa bahan alam, jadi seperti TLC densitometry, kemudian HPLC ataupun UPLC mass spectrum, dan juga GC atau gas kromatografi, dan ditandem dengan mass spectrum. Untuk TLC densitometry, kelebihannya adalah metodenya lebih sederhana, tetapi akurasinya juga cukup tinggi dan tidak perlu maintenance daripada plat ataupun kolom. Kemudian HPLC metodenya lebih sensitif, akurasi juga lebih tinggi dan lebih umum untuk digunakan. Sementara GC metodenya juga sensitif, akurasinya juga tinggi, dan ini cocok untuk bahan yang sifatnya volatil ya, atau mudah diuapkan seperti minyak atsiri. Karena prinsip dari gas kromatografi adalah dengan memanaskan daripada sampelnya sehingga nanti analisisnya adalah dalam bentuk gas yang sudah diuapkan untuk sampelnya. Jadi untuk sampelnya harus bisa diuapkan. Jadi contohnya adalah senyawa yang bersifat volatil atau minyak atsiri. Kemudian kita lihat satu persatu untuk thin layer kromatografi densitometry. Jadi pemisahan analitnya berdasarkan polaritas pada fase diam, jadi menggunakan plat KLT yang dielusi dengan fase gerak pada jarak rambat tertentu. Jadi komponen untuk alat ini adalah plat, kemudian aplikator atau penotol, kemudian chamber untuk fase gerak mengelusi, kemudian sprayer untuk menampakkan nodanya, kemudian visualizer untuk melihat hasil daripada kromatogram, kemudian densitometer untuk melakukan pengukuran daripada peak-peak kromatogram, kemudian recorder atau PC.
Di dalam HPTLC ini kita mengenal dua jenis, yaitu normal phase dan reverse phase atau fase terbalik. Kalau normal phase itu menggunakan fase diamnya yaitu plat silika yang bersifat polar, sementara fase geraknya itu adalah non polar, jadi menggunakan fase gerak kloroforum atau heksan. Sementara untuk reverse phase atau fase terbalik, fase diamnya adalah yang bersifat non-polar, jadi bisa menggunakan plat dari RP18, kemudian fase geraknya adalah fase gerak eluen yang bersifat polar, jadi seperti metanol dan etanol. Kemudian kelebihan daripada TLC densitometer adalah metodenya lebih sederhana, tidak perlu melakukan maintenance kolom karena menggunakan plate yang disposable, jadi setelah digunakan langsung dibuang. Umumnya digunakan untuk analisis bahan alam dan pada satu kali running evaluasi kita bisa melakukan banyak sampel dalam satu kali running sehingga bisa efisien dilihat pada waktu. Kemudian untuk kekurangannya sensitivitasnya lebih rendah daripada HPLC dan GC. Kemudian yang kedua adalah gas kromatografi atau GC. Prinsip kerjanya adalah pemisahan alat berdasarkan retensi analit pada fase diam. Jadi fase diamnya adalah cair atau padat pada kolom yang dieluasi dengan fase gerak gas. Jadi fase gerak pada kromatografi gas adalah menggunakan gas, kemudian analitnya nanti akan dideteksi dengan detektor. Komponen dari gas kromatografi adalah yang pertama gas pembawa, bisa helium, hidrogen, dan juga nitrogen. Kemudian injektor untuk menginjeksikan kolom. Kemudian kolom yang di dalamnya sudah terdapat fase diam, yaitu bisa cair atau padat. Kemudian detektor, jadi ada berbagai macam detektor, yaitu detektor FID atau Flame Ionization Detector. Jadi ini untuk analit yang bersifat senyawa organik. Kemudian FPD ini digunakan untuk analit seperti fosfor ataupun sulfur. Kemudian ECD, electron capture detector, ini untuk analit yang bersifat elektrofilik. Kemudian ada oven, jadi untuk memanaskan kolom, kemudian injektor, jadi ini pada suhu yang tinggi dilaksanakan. Kemudian recorder PC. Kelebihan daripada kromatografi gas adalah untuk senyawa yang bersifat volatil atau minyak atsiri, sensitif, hasil pemisahannya bagus, dan hasil analisisnya, waktu analisisnya lebih singkat. Kemudian kekurangannya adalah relatif mahal, kemudian sulit untuk senyawa-senyawa yang sulit diatsirikan atau sulit menguap. Kemudian juga tidak bisa digunakan untuk analit-analit yang bersifat tidak stabil terhadap pemanasan, serta untuk operasionalnya harus dilakukan oleh analis dengan skill yang terlatih. Kemudian untuk metode yang ketiga yaitu HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Prinsip kerjanya adalah pemisahan analit berdasarkan retensi analit pada fase diam, terdapat pada kolom yang dievaluasi dengan fase gerak, kemudian analitnya dideteksi dengan detektor. Komponennya adalah yang pertama injektor, kemudian yang kedua adalah pump atau pompa yang akan menghisap dan mengalirkan fase gerak. Kemudian yang ketiga kolom, keempat detektor, bisa detektor UV, kemudian PDE ataupun juga fluorescence, kemudian recorder PC. Di dalam HPLC juga dikenal dua fase, yaitu normal phase dan reverse phase. Untuk normal phase menggunakan fase diam kolom silika. Jadi kalau normal phase itu untuk fase diamnya adalah polar, sementara fase geraknya adalah non polar. Jadi seperti kloroform ataupun heksan. Kemudian reverse phase kolomnya adalah kolom yang bersifat non-polar seperti RP18 ataupun ODS, oktadesil silena. Kemudian fase geraknya adalah fase gerak yang bersifat polar, jadi seperti metanol, etanol, air, ataupun dapar. Untuk HPLC kita lebih menyukai reverse phase, jadi menggunakan kolom RP18 yang bersifat non-polar, sementara untuk fase geraknya bersifat polar. Jadi ini umum yang digunakan reverse phase pada HPLC. Kemudian kelebihannya adalah
sangat sensitif, kemudian umum digunakan untuk pemisahan senyawa. Kekurangannya relatif mahal, kemudian perlu maintenance kolom dan butuh analis dengan skill yang terlatih untuk operasional daripada instrumen ini. Kemudian kita lihat perbedaan normal phase dan river phase. Yang pertama adalah normal phase. Jadi kalau normal phase ini fase diamnya adalah senyawa yang bersifat polar. Kemudian fase geraknya adalah fase gerak nonpolar. Di sini pemisahan analit pada kolom HPLC, di mana nanti analit senyawa yang bersifat polar akan terikat pada fase diam yang bersifat polar juga. Jadi polar diikat dengan polar, kemudian senyawa yang bersifat nonpolar akan terbawa oleh fase gerak yang bersifat nonpolar. Kemudian untuk river phase ini adalah kebalikannya. Untuk fase diamnya adalah nonpolar, jadi contohnya adalah C18 ataupun oktadesil sirena. Kemudian untuk fase geraknya adalah polar, jadi seperti metanol dan etanol. Untuk analit atau senyawa yang bersifat nonpolar, maka ini akan terikat pada kolom yang bersifat nonpolar atau C18. Sementara analit yang bersifat polar ini akan terbawa oleh fase gerak metanol ataupun etanol yang bersifat polar. Sehingga nanti pada kromatogram, senyawa dengan retensi time yang lebih cepat keluar itu adalah senyawa polar, kemudian yang lebih lambat keluar adalah senyawa non-polar pada sistem HPLC river phase. Kemudian kita lihat standarisasi obat bahan alam. Standarisasi ini dilakukan mulai dari bahan baku, in proses kontrol, hingga produk jadi. Sehingga diharapkan produk jadi yang dihasilkan memenuhi standar yang dipersyaratkan. Pada obat bahan alam, standarisasi mulai dilakukan dari tahap awal, mulai dari simplicia, ekstrak bahan baku, in proses kontrol, hingga produk jadi dengan parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Kemudian kita lihat perbedaan daripada parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Untuk parameter spesifik, ini meliputi identifikasi simplicia, baik itu morfologi, jadi seperti daun, kemudian batang, kemudian rizom, kemudian mikroskopis, jadi misalnya untuk serbuk, jadi kalau misalnya simplicianya sudah diserbukan, jadi tentu tidak bisa diidentifikasi secara morfologi. Tetapi untuk serbuk simplicia, maka ini bisa dilakukan secara mikroskopis. Nah, kemudian kalau bahan bakunya sudah dalam bentuk ekstrak, ekstrak ini sudah tidak bisa lagi dilihat secara mikroskopis ataupun morfologi. Tetapi untuk ekstrak kita bisa mengidentifikasinya melalui marker atau senyawa penanda, kemudian metabolit fingerprinting ataupun pola kromatogram. Nah, untuk parameter spesifik ini terkait untuk spesifikasi identifikasi bahan baku atau ekstrak bahan alam. Jadi contohnya adalah kalau untuk ekstrak andrografolit sambiloto ya, maka senyawa marker adalah andrografolit. Kemudian untuk parameter non-spesifik ini bersifat tidak spesifik tetapi terkait dari mutu bahan baku ataupun produk dari bahan alam. Jadi contohnya adalah susut pengeringan, kadar abu, kadar air, residu pestisida, residu pelarut, cemaran logam beran dan cemaran mikrobiologi. Kemudian kita lihat selanjutnya untuk analisis marker, jadi kita menggunakan marker. Nah, untuk marker ini bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu marker kimia atau marker kualitatif, adalah senyawa penanda secara kualitatif untuk suatu tumbuhan. Jadi contohnya adalah marker quercetin pada daun jambu biji ataupun Pesidium guajava. Kemudian yang kedua adalah marker positif, yaitu senyawa penanda yang memiliki khasiat farmakologi, bertanggung jawab terhadap khasiat ataupun efekasi, kemudian sebagai standarisasi pada ekstrak. Contohnya adalah andrografolit pada Andrographis paniculata sebagai anti cancer ataupun anti diabetes. Kemudian yang ketiga adalah marker negatif, yaitu senyawa penanda yang bertanggung jawab terhadap toksisitas
Jadi contohnya adalah alkaloid golongan pyrrolizidin pada Ginura procumben. Jadi ini adalah daun sambung nyawa ya. Jadi selain memiliki aktivitas ataupun khasiat, dia juga bersifat toksik, di mana ada senyawa pyrrolizidin pada daun sambung nyawa ataupun Ginura procumben. Jadi ada 3 marker, yaitu marker kimia, marker positif, dan marker negatif. Kemudian selanjutnya untuk menentukan marker ataupun senyawa penanda ada 2 cara. Yang cara pertama adalah melakukan isolasi dan determinasi atau elusidasi struktur. Kemudian yang kedua adalah kita tidak melakukan isolasi, tetapi kita melakukan metabolit fingerprinting dengan menggunakan instrumen. Nah, nanti akan dikorelasi dengan profil bioaktivitas untuk marker positif ataupun dikorelasi dengan profil toksisitas untuk marker negatif. Kita lihat satu persatu. Untuk isolasi dan determinasi. Jadi di sini analit atau senyawa penanda itu akan dilakukan isolasi. Jadi mulai dari seperti maserasi, kemudian ekstraksi, nanti akan didapatkan ekstrak ya, kemudian dipekatkan, kemudian ekstrak pekat ini akan difraksinasi, kemudian disubfraksi. Nah, subfraksi ini nanti akan dituntun berdasarkan aktivitas farmakologis sehingga nanti akan didapatkan isolat murni. Nah, isolat yang murni ini kemudian nanti akan diidentifikasi atau dielusidasi struktur kimianya dan dilakukan uji farmakologi sehingga akan didapatkan marker dari senyawa penanda yang sudah didapatkan dari isolat yang telah dimurnikan. Nah, kelebihannya adalah karena kita mendapatkan isolat, tentu kita akan mendapatkan struktur daripada senyawa marker itu sendiri. Kekurangan dari metode ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian metode yang kedua adalah metabolit fingerprint atau metabolit fingerprinting. Ini dilakukan dengan menggunakan instrumen, jadi seperti HPTLC, HPLC, ataupun gas kromatografi, sehingga nanti kita akan mendapatkan pola kromatogram atau metabolit fingerprint. Nah, metabolit fingerprint ini selanjutnya akan dikorelasi ya. Jadi cukup dari ekstraknya saja. Ekstraknya itu nanti akan di metabolit fingerprint dengan instrumen. Kemudian ekstrak ini juga nanti akan dilakukan uji bioaktivitas dan uji toksisitas. Hasil daripada metabolit fingerprinting ini akan dikorelasi dengan profil bioaktivitas maupun profil toksisitas. Kelebihan dari metode ini adalah penentuannya cukup dengan waktu yang singkat, jadi hanya sampai dengan ekstraksi, tidak perlu sampai dengan fraksinasi ataupun isolasi dan elusidasi, tetapi kekurangannya adalah kita membutuhkan instrumen, kemudian perlu dilakukan identifikasi struktur dengan menggunakan instrumen mass spektrum. Jadi kalau kita tidak menggunakan mass spektrum, maka kita tidak sampai dengan struktur daripada senyawa marker. Tetapi bila kita menggunakan instrumen MS ataupun mass spektrum seperti GCMS ataupun HPLC-MS, maka nanti markernya akan mendapatkan struktur daripada senyawa. Kemudian selanjutnya ini adalah aplikasi di dalam suatu publikasi ya dari hasil penelitian saya sendiri. Ini adalah studi daripada safety atau keamanan, efficacy ataupun khasiat dan juga quality daripada ekstrak Artocarpus campeden atau ekstrak dari kulit batang cempeda sebagai anti malaria. Nah, sebagai latar belakang dari penelitian ini adalah di mana untuk masalah di dalam penelitian ini, untuk pengembangan ekstrak Artocarpus campeden sebagai anti malaria pada sediaan fitomedisin ataupun fitofarmaka, maka permasalahannya adalah akan didapatkan variasi daripada multikomponen. Variasi kandungan multikomponen ini tergantung pada tempat tumbuh atau lokasi tumbuh dari cempeda. Nah, karena perbedaan lokasi tumbuh ini akan mempengaruhi
faktor-faktor eksternal. Jadi seperti lokasi tumbuh ini akan mempengaruhi letak ketinggian, kemudian kandungan mineral, kemudian faktor stres daripada tumbuhan. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya variasi metabolit. Variasi metabolit yang diakibatkan daripada variasi tempat tumbuh, ini akan mengakibatkan terjadinya gen ekspresi yang berbeda. Nah, gen ekspresi yang berbeda ini akan, mengekspresikan metabolit yang juga berbeda. Sehingga untuk metabolit yang berbeda, untuk sediaan fitofarmaka, maka ini harus dilakukan standarisasi, baik itu untuk keamanan, efikasi, dan kualitasnya. Kemudian salah satu metode untuk melakukan standarisasi dari fitofarmaka ini adalah kita melakukan metabolit fingerprinting. Nah, di dalam penelitian ini kita menggunakan metode HPLC, di mana metodenya ini adalah lebih sederhana, kemudian relatif lebih murah, dan untuk ekstrak bahan alam ini memiliki keunggulan, karena kita tidak perlu melakukan maintenance untuk kolom. Nah, kemudian selanjutnya, pada saat kita melakukan identifikasi marker daripada ekstrak etanol Artocarpus campaden, untuk HPLC metabolit fingerprinting, ini kita lihat RF-nya, kemudian peak, kemudian tinggi peak, dan AUC atau area under curve, serta persen area. Nah, kemudian kita akan melakukan uji statistik multivariat dengan menggunakan PCA ataupun Principal Component Analysis. Jadi ini adalah analisis multivariat untuk melihat metabolit-metabolit yang mirip, sehingga nanti akan dilihat dari lokasi tumbuh mana yang memiliki kemiripan. Kemudian HCA atau Hierarchical Clustering Analysis, kemudian PLS, Partial Least Square, ini dilihat untuk melihat korelasi daripada metabolit fingerprinting dengan profil anti malaria dan profil toksisitas. Kemudian selain dilakukan metabolit fingerprinting, kita juga melakukan uji aktivitas anti malaria, nanti akan didapatkan profil efikasi, dan juga nanti kita juga melakukan uji sitotoksik untuk melihat toksisitas dengan menggunakan metode ELISA, dan kemudian nanti akan didapatkan profil toksisitas. Nah, profil toksisitas dan profil bioaktivitas anti malaria ini akan dikorelasi dengan PLS daripada metabolit fingerprinting, sehingga nanti akan didapatkan marker positif dan marker negatif. Nah, kemudian untuk kerangka daripada penelitian ini adalah perbedaan lokasi tumbuh akan menimbulkan perbedaan lingkungan akan menimbulkan perbedaan respon adaptif daripada setiap tumbuhan. Jadi walaupun tumbuhannya sama-sama Artocarpus campaden atau cempedak, tetapi pada lokasi tumbuh yang berbeda, ini akan menghasilkan metabolit yang juga berbeda. Metabolit yang berbeda ini nanti juga akan menghasilkan aktivitas anti malaria yang juga berbeda. Kemudian toksisitas juga akan berbeda. Sementara untuk fitofarmaka ini harus terstandarisasi. Nah, kemudian pada penelitian ini kita akan melihat perbedaan metabolit fingerprinting dan perbedaan anti malaria dan perbedaan toksisitas dari lokasi tumbuh yang berbeda, di mana kita melakukan sampling daripada kulit batang cempedak dari 5 kepulauan di Indonesia. Yang pertama yaitu Papua, yang kedua Maluku, ketiga Kalimantan, keempat Sumatera, dan yang kelima adalah Jawa. Nah, di sini nanti kita akan melakukan uji metabolit fingerprinting secara HPLC densitometry, kemudian kita melakukan uji aktivitas anti malaria, dan kita melakukan uji toksisitas secara in vitro. Nanti akan didapatkan profil metabolit fingerprinting, kemudian profil daripada anti malaria, dan profil daripada toksisitas. Kemudian ini nanti akan dikorelasi untuk mendapatkan marker positif dan marker negatif. Kemudian hipotesis daripada penelitian ini adalah karena berasal dari 5 lokasi yang berbeda, 5 lokasi tempat tumbuh yang berbeda, maka ini hipotesisnya adalah nanti
aktivitas antimalaria dan toksisitas juga akan berbeda dari ekstrak kulit batang cempedak yang berasal dari 5 lokasi tumbuh yang berbeda. Kemudian kita lihat dari lokasi sampling daripada kulit batang cempedak, yang pertama adalah Papua Barat dari Desa Klademak dengan tinggi tempat tumbuh 21 meter di atas permukaan laut dan merupakan daerah endemik malaria yang ketiga. Kemudian lokasi sampling yang kedua adalah Maluku di Desa Wanat dengan altitude atau ketinggian 419 meter di atas permukaan laut, jadi lebih tinggi daripada di Papua. Kemudian Maluku merupakan daerah endemik malaria yang kelima di Indonesia. Kemudian daerah sampling yang ketiga adalah Kalimantan, Kalimantan Barat. Desanya adalah Arang Lumbung dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Dan Kalimantan Barat merupakan endemik malaria ke-25 di Indonesia. Kemudian lokasi sampling yang keempat adalah di Sumatera, Desa Lubuk Batang, Sumatera Selatan, dengan ketinggian 42 meter di atas permukaan laut dan merupakan daerah endemik malaria yang ke-29. Serta lokasi sampling yang terakhir yaitu Desa Kalijati di Jawa Barat dengan ketinggian 110 meter di atas permukaan laut dan merupakan daerah endemik malaria yang ke-20. Di mana kulit batang cempedak pada lokasi tempat tumbuh yang berbeda ini oleh masyarakatnya juga digunakan rebusan daripada kulit batang cempedak ini juga untuk mengatasi anti malaria. Kemudian sebelum kita melakukan uji metabolit fingerprinting, kita harus melakukan validasi metode terlebih dahulu daripada metode yang kita gunakan. Untuk validasi metode yang kita gunakan adalah uji stabilitas dan uji presisi. Jadi uji stabilitas ini kita akan melihat stabilitas daripada analit setelah ditotolkan pada plat, pada berapa menit atau berapa jam dia bisa stabil di dalam plat HPTLC, kemudian juga dilakukan uji presisi atau uji keberulangan. Kemudian pada metode analisa kita melakukan metabolit fingerprinting dengan menggunakan HPTLC. Kemudian ini adalah hasil pola kromatogram yang didapatkan. Jadi dilihat ini M1 sampai M5 ini berasal dari Maluku, P1 sampai dengan P5 berasal dari Papua, K1 sampai dengan K5 berasal dari Kalimantan, S1 sampai S5 berasal dari Sumatera, dan J1 sampai J5 berasal dari Jawa. Kemudian kita menggunakan standar baku yaitu Morashallcon. Kemudian kita lihat ini ya, yang pada kotak merah ini adalah RF untuk Morashallcon. Kita lihat hampir semua kromatogram ini mengandung Morashallcon. Kemudian juga ada spot pada RF yang lebih tinggi, ini adalah spot yang berwarna kuning setelah di fluorescence dengan menggunakan lampu 366 nanometer, ini berfluorescence kuning, terdapat pada semua semua pola kromatogram. Jadi kemungkinan ini kita juga akan bisa mengajukan sebagai marker. Tapi nanti kita akan lihat apakah ini marker kimia saja ataukah juga memiliki aktivitas malaria sebagai marker positif atau memiliki sifat toksisitas sebagai marker negatif. Kemudian setelah kita lakukan densitometri, kita akan mendapatkan ini adalah kromatogram dari densitometri, kemudian ini kita masukkan nilai RF-nya pada Excel, kemudian nanti kita olah lebih lanjut dengan menggunakan aplikasi multibase. Nah, ini kita lakukan hasil daripada metabolit fingerprinting tadi, kita analisis dengan aplikasi multibase. Jadi di sini kita akan melihat kita lakukan analisis multivariat karena di dalam satu pola kromatogram itu sangat banyak analitnya, sangat banyak faktornya sehingga kita lakukan analisis multivariat.
dengan menggunakan multi-base, kemudian kita menggunakan Principal Component Analysis atau PCA. Nah, setelah hasil daripada PCA dengan multi-base, ini nanti akan diklaster. Jadi akan diklaster yang mana klaster Maluku, klaster Jawa, kemudian klaster Papua, klaster Sumatera, dan klaster Jawa. Sehingga nanti akan dilihat kemiripan daripada metabolit-metabolit pada masing-masing klaster tersebut. Kemudian selanjutnya kita lakukan analisis HCA atau Hierarchical Clustering Analysis, masih menggunakan multi-base. Nah, di sini klasternya itu tidak mengklaster secara sempurna, tetapi kita bisa melihat kedekatan. Jadi yang berwarna hijau itu adalah Maluku, yang Jawa itu adalah berwarna kuning, di mana warna kuning dan warna hijau ini ada kedekatan-kedekatan, sehingga dari hasil HCA ini kita melihat bahwa cempedak yang berasal dari Maluku itu mirip dengan cempedak yang berasal dari Jawa. Begitu juga yang untuk berwarna ungu ini berasal dari Kalimantan, dengan yang berwarna merah ini berasal dari Sumatera, juga ada kemiripan. Sementara yang untuk berwarna abu-abu itu berasal dari Papua, ini tersebar. Jadi tidak memiliki kemiripan dengan keempat lokasi tempat tumbuh yang lainnya. Kemudian untuk kita lakukan ekstraknya anti malaria activity-nya, kemudian didapatkan profil anti malaria activity, di mana untuk K5 ini memiliki aktivitas anti malaria sebesar 34,35% untuk persen inhibisinya atau persen penghambatannya. Sementara untuk Maluku persen penghambatannya ini paling tinggi sebesar 65,65%. Kalau dirata-ratakan untuk persen inhibisi atau persen hambatan terhadap Plasmodium falciparum, yang paling tinggi adalah Maluku sebesar 65 dan yang paling rendah adalah Kalimantan sebesar 51. Kemudian ini dilakukan uji analisis secara statistik menggunakan ANOVA, dan didapatkan walaupun dilihat secara persentase ini ada perbedaan, tetapi secara statistik ANOVA ini tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Kemudian selanjutnya kita lakukan untuk menentukan marker positif atau marker yang bertanggung jawab terhadap aktivitas anti malaria, kita lakukan korelasi dengan PLS yaitu partial least square, kemudian nanti akan dilihat skor yang paling tinggi, di mana untuk skor yang paling tinggi adalah Mourachal-Kohn A. Jadi Mourachal-Kohn ini selain marker kimia ataupun marker kualitatif, juga ternyata dia memiliki aktivitas sebagai anti malaria, sehingga bisa juga digunakan sebagai marker untuk anti malaria. Jadi standarisasi malaria menggunakan marker Mourachal-Kohn. Kemudian yang kedua adalah senyawa pada yang sebelah kanan ya, sebelah kanan nomor 2 ini adalah senyawa Anaun-2. Ini juga memiliki aktivitas anti malaria yang tinggi, sehingga kita juga bisa mengusulkan sebagai marker positif untuk mendampingi Mourachal-Kohn A. Kemudian untuk mengetahui toksisitasnya, kita lakukan uji toksisitas, kemudian kita mendapatkan profil toksisitas daripada 25 ekstrak yang berasal dari 5 lokasi tumbuh yang berbeda. Ini kita lihat bahwa untuk toksisitas yang paling ini adalah persen viabilitas sel ya. Jadi persen viabilitas sel yang paling tinggi itu terdapat pada Kalimantan, sementara persen viabilitas atau persen sel hidup yang paling rendah itu terdapat pada Jawa. Jadi Jawa ini pada J1 49,25 untuk persen sel yang hidupnya, atau kalau sudah dirata-ratakan itu sebesar 70,45. Jadi ekstrak yang berasal dari Jawa ini memiliki toksisitas yang paling tinggi dibandingkan dengan yang berasal dari lokasi tumbuh yang berbeda yang lainnya. Kemudian kita lakukan analisis secara ANOVA, ini dilihat secara statistik ANOVA, walaupun ada sedikit perbedaan secara persentase, tetapi secara
statistik dengan menggunakan ANOVA ini tidak terdapat perbedaan secara signifikan dari 5 lokasi tumbuh yang berbeda. Nah, kemudian untuk mengetahui senyawa mana yang memiliki aktivitas ataupun bertanggung jawab, secara toksik, kita lakukan korelasi dengan, PLS, partial least square, kemudian nanti akan didapatkan skor yang tertinggi. Jadi skor yang tertinggi adalah Moraschall count A, dan kemudian yang kedua adalah unknown to. Jadi ini Moraschall count A ini bisa, sebagai marker kimia ataupun marker kualitatif untuk ekstrak kulit batang cempeda. Bisa juga dia digunakan sebagai marker positif karena dia memiliki aktivitas anti malaria, dan juga digunakan sebagai marker negatif karena dia memiliki, bertanggung jawab terhadap toksisitas daripada ekstrak kulit batang cempeda. Jadi baik marker kimia, marker positif maupun marker negatif ini pada senyawa yang sama, yaitu Moraschall count A dan, analit unknown to. Nah, pada analit unknown to ini kita belum mendapatkan struktur senyawanya karena kita menggunakan alat HPLC densitometry. Kalau kita ingin mengetahui struktur daripada senyawa unknown to ini, maka kita bisa menggunakan metode yang lebih tinggi, yaitu menggunakan HPLC mass spectrum, sehingga nanti setelah di kromatografi ini langsung akan dianalisis secara mass spectrum, sehingga akan diprediksi untuk struktur daripada senyawa unknown to. Nah, sebagai, terakhir daripada evaluasi pembelajaran kita pada kali ini, adalah mengapa standarisasi perlu dilakukan terhadap UHT dan fitofarmaka, baik itu bahan baku dan produk jadi. Adik-adik sudah, bisa menjawabnya. Kemudian apa saja parameter spesifik dalam standarisasi Simplicia dan ekstrak bahan alam, ada berapa jenis marker dan bagaimana cara penentuannya, serta berikan contoh masing-masingnya, apa kelebihan HPLC dalam analisis bahan alam, apa beda normal phase dan river phase. Akhirnya saya ucapkan selamat belajar adik-adik, semoga bermanfaat pembelajaran pada kali ini. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.